TD Maxx Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. TD Maxx Broker, your trading dreams will fail. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Vincent di TD Maxx Trading Room. Ya, kali ini saya akan membahas video yang sudah teman-teman Bapak Ibu tanyakan kepada tim kreatif kami, yaitu bagaimana sih cara menentukan titik atas atau resisten dalam posisi gold yang selalu ATH, ya. Dimana kalau misalkan kita tahu kan, pada saat gold ATH ini seperti kemarin nih di sini ya, pas saat dia tembus dari resisten di sini, nggak ada sama sekali acuan-acuan ke belakangnya ya. Terus naik yang akhirnya kita bakal bingung ya. Yang akhirnya kita bakal bingung di mana sih kita exit pointnya. Kalau misalnya kita punya posisi buy, atau di mana sih kita bisa entry counternya untuk ambil posisi sell pada saat harga terbaik di puncaknya gitu ya. Nah, untuk di video kali ini saya akan membahas secara detail, singkat, padat, dan jelas ya, bagaimana mendapatkan target atas atau batas atas pada saat gold ATH ya. Oke, kita langsung ke videonya. Di sini ini menandakan gold ATH ya, gold yang selalu ATH, di mana kemarin itu terus susah naik. Dan kalau misalkan kondisi seperti ini, Bapak Ibu nggak perlu bingung ya, nggak perlu bingung dan nggak perlu bagaimana sih caranya atau di mana sih saya mesti entry atau exit dan sebagainya ya. Nah, yang Bapak Ibu perlukan adalah satu ya, indikator pivot point ya. Kenapa pakai indikator? Ya karena untuk mempermudah ya. Sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu anti indikator pun ini bisa dihitung manual, ada rumusnya ya, dan kita pernah bahas di video-video sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan pengen mempermudah, di sini ada pivot tradisional daily ya. Saya sudah membuat ini nih, dimana itu menjadi acuan untuk pembentukan pivot point ya, atau support resisten berikutnya. Nah, di sini tambahan seperti ini ya. Ini bisa diatur ya. Bisa diatur di sini tuh. Ini ya. Bisa diatur di sini nih. Pilihnya di mana nih? Mau pakai tradisional, Fibonacci, atau mana ya? Nah, di sini saya menggunakan acuan tradisional ya. Di sini untuk rangka waktu pivotnya ini harian aja ya, meskipun ada mingguan, bulanan dan sebagainya, tapi saya menggunakan harian ya. Lalu di sini dan sebagainya ini samakan aja ya. Setelah udah set dengan ini sudah oke, lalu kita oke aja di sini ya. Dan di sini langsung ada tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini udah otomatis kan ada R1, R2, R3, R4 dan sampai R5 ya. Nah, ini adalah batasan-batasan atau benteng-benteng berikutnya untuk gold ya, yang ini bisa dijadikan acuan juga untuk resistennya gitu ya. R1, R2, R3, R4 dan R5-nya. Nah, untuk support juga sama ya. S1, S2, S3, S4, S5 ini juga bisa menjadi acuan untuk area buy posisinya gitu. Jadi indikator pivot point ini sangat lengkap ya, bisa menentukan batas atas dan bisa juga menentukan batas bawah, dan juga bisa menentukan titik tengahnya ya gitu. Nah, contoh seperti hari ini kan, kalau misalnya kita lihat pada saat ke atas ya, open market di sini ya, dia langsung ke R1 4512, lalu dia turun ke pivot ya. Nah, ini otomatis sebagai acuan-acuannya. Kalau misalnya kita nggak pakai pivot point, kita bingung ya, mana sih batasannya ya, batasan atas dan batasan bawahnya. Tapi kalau misalnya pivot point, ini otomatis langsung
langsung tampil sampai 5 ya. Itu jadi kalau misalkan apa pertanyaannya, mungkin nggak sih gold ke angka 4664 ya? Mungkin nggak sih gold kepada 600 ya? Selama pivot point menunjukkan angkanya, berarti itu sangat memungkinkan terjadi untuk gold ke 4600 ya. Seperti itu. Nah, itu adalah cara pertamanya ya. Cara kedua itu menggunakan Fibonacci ekspansi ya. Menggunakan Fibonacci ekspansi. Contoh. Tetapi Bapak Ibu ya, Fibonacci ekspansi ini diperuntukkan untuk yang sudah expert dan mahir untuk membaca konsep tren. Kalau misalkan kita belum paham menggunakan konsep tren atau membaca konsep tren, maka kita jangan menggunakan Fibonacci ekspansi. Karena apa? Khawatirnya ya, bakal salah tarik ya. Karena kalau misalkan salah tarik ya, ya udah, Bapak Ibu akan bakal ngaco juga penarikannya ya. Tahu-tahu kok nggak valid penarikannya ya, kok malah bebas terus. Nah, kalau misalnya bener, pasti acuannya tuh targetnya sesuai banget ya. Contoh kayak hari ini ya, penarikannya untuk Fibonacci ekspansi itu memerlukan 3 titik ya. Titik 1 di sini low-nya, titik 2 atasnya, dan titik 3 menjadi swing low pantulan terakhirnya ya, sebelum dia menjalan ke atas lagi. Nah, di sini udah kelihatan tuh ya, 488 sebagai target pertama ya. Target keduanya di 4523 ya. Target tiganya ada di 4580 ya. Jadi kalau misalkan gold mungkin nggak pakai 580, sangat mungkin ya, sangat mungkin banget. Tetapi harus memerlukan 4523-nya yang tembus dulu. Kalau misalkan 4523 tembus atau breakout, nah maka sangat memungkinkan gold untuk menembus atau naik sampai harga 4580 ya. Nah, kalau misalnya pakai ke pivot point, apakah sama? Sama ya, kurang lebih akan sama. Nah, kalau misalnya pakai pivot point, ini bisa kelihatan nih, bisa ke 4540 apabila 4523-nya berhasil di breakout ya. 4540 bisa di breakout juga, bisa tembus juga ya. Kalau misalkan 4540 tembus, maka akan lanjut ke R3 ya, dimana R3 ini hampir sama dengan titik 3-nya dari Fibonacci ekspansi di 4580 sampai 4582. Nah ya, jadi kalau misalnya udah kayak gini, Bapak Ibu nggak perlu bingung ya, dan nggak perlu khawatir juga kalau misalkan Bapak Ibu pengen buy di pucuk ya. Contohnya, kalau misalkan pengen buy di pucuk menggunakan sistem breakout ya, misal R1-nya breakout, atau misalkan ini 4523-nya udah breakout nih, saya mau buy, targetnya mana ya? Targetnya adalah di atasnya, di 4540 sampai 4580 itu, seperti itu ya. Nah, dalam dua komponen ini, antara Fibonacci ekspansi dan pivot point, boleh dipilih mana Bapak Ibu yang paling suka ya. Apakah pivot point ataukah Fibonacci ekspansi ya. Nah, yang menurut Bapak Ibu cocok dan mudah digunakan dan mudah dibaca, itu yang dipakai ya. Kalau misalkan video untuk pembahasan pivot pointnya ada di video sebelumnya, cari aja ya, karena udah dibahas juga kok cara membaca atau cara menggunakan pivot point ya. Jadi seperti itu dulu untuk video kali ini. Semoga membantu dan semoga juga Bapak Ibu nggak bingung lagi cara menentukan ATH atau cara menentukan target pada saat gold ATH ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video terbaru dari Didimax Official. Saya Vincent, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.